Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. 1. Habibah Syahrani Gumilar. 2. Ika Nurul Aini. 3. Satria Adli Kholid. 4. Zahratul Ilma. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, Eropa Tengah, yang sekarang menjadi bagian dari Republik Cekoslowakia di bawah pemerintahan Kekaisaran Austria-Hongaria. Sigmund Freud lahir dalam sebuah keluarga orang Yahudi. Nama ayahnya adalah Jacob Freud dan ibunya bernama Amalie Nathanson. Pada tahun 1860, ketika Freud hampir berusia 4 tahun, dia bersama keluarganya pindah ke ibu kota Kekaisaran Wina, tempat dia tinggal, bekerja, dan menghabiskan hidupnya. Freud menerima gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina pada tahun 1881. Dalam 10 tahun berikutnya, dia melakukan penyelidikan mendalam tentang psikologi, mengatur staf klinis di bidang psikiater, dan melakukan praktik pribadi di bidang neurologi. Sigmund Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Adapun karya-karya dari Sigmund Freud. Yang pertama, Study on Hysteria, rilis pada tahun 1895. Yang kedua, The Interpretation of Dream, rilis pada tahun 1900. Ditulis setelah ayahnya meninggal dunia pada bulan Oktober. Yang ketiga, Project for a Scientific Psychology, merupakan suatu konsep yang tidak terselesaikan dan tidak diterbitkan. Konsep ini merupakan antisipasi atas sejumlah teori dasar sekaligus pengingat bahwa Freud memberikan penekanan yang sangat besar pada interpretasi fisiologis tradisional atas peristiwa-peristiwa mental. Freud juga semakin banyak menawarkan penjelasan fisiologis atas fenomena psikologis. Yang sangat besar pada interpretasi fisiologis tradisional atas peristiwa-peristiwa mental. Freud juga semakin banyak menawarkan penjelasan fisiologis atas fenomena psikologis. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Dalam teori ini, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni yang pertama ide, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama ide. Ide merupakan sistem kepribadian yang paling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri bawaan. Ide berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives.
ide berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar. Dengan demikian, ide dapat dikatakan sebagai sumber tingkah laku manusia dalam berbuat atau sebagai energi penggerak tingkah laku manusia. Kemudian, ego. Sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Setelah manusia berhubungan dengan lingkungannya, timbullah ego yang berkedudukan sebagai bagian dari sistem atau struktur kepribadian tersebut. Perbedaan antara ide dan ego terletak pada kenyataan dan tidak nyata, karena ide hanya mengenal kenyataan subjektif jiwa atau dunia batin sesuai dengan kehendaknya, sedangkan ego ini membedakan antara sesuatu yang terdapat dalam dunia luar atau dunia objektif. Fungsi ego adalah mencoba memperingatkan tindakan-tindakan ide yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat agar dijauhi atau ditinggalkan. Ego mencoba menetralisir keinginan-keinginan ide yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian superego. Sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, yaitu menyangkut baik buruk. Superego ini salah satu unsur moral dan keadilan dalam kehidupan manusia. Superego dalam kegiatannya selalu mendominasi unsur-unsur moral dan keadilan dalam hidupnya dan pemegang referensi alam ideal. Tujuan dari superego ini adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Superego menuntut kesempurnaan dan idealitas perilaku dengan ketaatan kepada norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dikatakan bahwa pada superego berlaku prinsip idealitas. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari Ilma tadi, bahwa Freud menyatakan beberapa gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis. Nah, gagasan-gagasan tersebut ada 5 macam. Yang pertama adalah insting sebagai energi psikis, di mana perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan, misalnya insting lapar, berasal dari kebutuhan tubuh secara psikologis, sebagai kekurangan nutrisi dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makanan. Kemudian yang kedua mengenai jenis insting. Jenis insting ini ada 2 macam. Yang pertama insting hidup dan yang kedua adalah insting mati. Nah, insting hidup ini disebut juga dengan insting eros yang merupakan suatu dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, misalnya lapar, haus, dan juga seks. Sedangkan insting mati disebut juga dengan insting-insting yang rusak. Insting mati tidak berfungsi dengan jelas dibandingkan dengan insting hidup karena tidak begitu dikenal. Gagasan yang ketiga mengenai kecemasan. Fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kemudian yang keempat mengenai mekanisme pertahanan ego. Sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ide maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Jadi fungsi dari mekanisme pertahanan ego ini untuk mengurangi atau meredakan kecemasan yang timbul dalam dirinya individu. Ada beberapa mekanisme pertahanan ego. Ada 7. Yang pertama perahlian, yang kedua reaksi formasi, ketiga proyeksi, keempat denial, yang kelima ada regresi, keenam ada rasionalisasi, ketujuh ada represi. Nah, kemudian juga teman-teman di sini ada tahapan-tahapan perkembangan kepribadian. Ada 5 fase. Fase pertama mengenai fase oral, usia 0 sampai dengan 1 tahun. Di mana di sini fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar atas makanan atau minuman. Fase kedua, fase anal, usia 1 sampai 2 atau 3 tahun. Fase ini pula lah anak mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet training, yakni latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak membuang kotorannya.
Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Fase ketiga mengenai fase valis usia 2 atau 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Pada fase ini anak mulai tertarik dengan alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Pada saat yang sama terjadi peningkatan gairah seksual anak kepada orang tuanya yang mengawali berbagai pergantian katarsis objek yang penting. Bagian terpenting pada masa ini adalah timbulnya Oedipus kompleks yang diikuti fenomena castration anxiety atau pada laki-laki dan Venice and Flee pada perempuan. Kemudian pada fase selanjutnya fase laten, usia 5 atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Pada fase ini anak mengalami periode peredakan impuls seksual. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang menimbulkan oleh perkembangan biologis. Kemudian pada fase genital, di sini fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder dan pertumbuhan tanda seksual primer. Selanjutnya ada relevansi teori dengan fenomena yang ada. Fenomena yang ada misalnya adalah hoax. Orang akan percaya pada hoax apabila hoax tersebut cenderung pro akan sikap atau opini yang dimiliki orang tersebut. Misalnya seseorang kontra akan sebuah kebijakan atau tidak setuju dengan sebuah kelompok, kemudian dia akan muncul hoax yang menegaskan opini atau opini yang dimiliki, maka ia cenderung akan percaya. Hal tersebut berkaitan dengan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud. Karena secara tidak sadar, orang tersebut telah dikendalikan oleh kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Bisa dikatakan juga ID, ego, dan superego yang dimiliki orang tersebut memiliki ketimpangan alias tidak balance satu dengan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.